Akibat badai semalam membuat tidur kami tidak begitu nyaman. Padahal dini hari kami harus melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Kerinci. Inilah episode 91, Atap Pulau Sumatera. Pada episode sebelumnya, tim mengenal Indonesia telah sampai di shelter 3 dengan ketinggian 3.319 mdpl, yang menjadi tempat peristirahatan terakhir sebelum menuju puncak Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 mdpl. Kurang lebih jarak vertikal yang akan dilalui sekitar 486 meter lagi, dengan estimasi waktu kurang lebih 1-2 jam, dengan jalur pasir disertai bebatuan yang curam. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita mau summit di Gunung Kerinci. Karena suasana terlalu dingin, kita membutuhkan madu. Ini madu dari madu urai supaya tenaga kita lebih jos. Ini sesuai takaran teman-teman saja. Mana sih kita? Teman-teman bisa membelinya ini, nanti saya tulis di bawah. Ini sangat membantu lah ketika perjalanan. Mak dua sih. Oh, mantap sekali. Mulai perjalanan summit menuju puncak Kerinci. Langkah bagi kita berdoa, agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa tak akan pernah selesai. Puncak bukan tujuan, balik ke rumah adalah yang pertama. Ya. Apa nih? Summit pun dimulai. Berjalan dengan suhu 14-16 derajat di ketinggian 3000 mdpl merupakan hal yang sulit untuk terlupakan. Apalagi gunung yang kami daki merupakan gunung api aktif dan tertinggi di Indonesia. Ini kita masih terus nanjak. Dan anginnya asli dingin, sumpah. 4 bulan berlalu setelah pendakian ini, kami mendapat kabar bahwa Gunung Kerinci kembali mengalami erupsi dan berstatus waspada. Tepatnya di tanggal 12 Januari 2023. Semua jalur pendakian pun ditutup. Berucap syukur hal ini tidak terjadi ketika kami berada di Gunung Kerinci. Dari kejauhan, matahari sedikit demi sedikit mulai terlihat. Beberapa kali mata berkompromi menoleh ke timur untuk menikmatinya. Juga sedikit lagi dia keluar. Semakin kita ke atas semakin dingin. Mantap.
pertengahan jalur menuju Tugu Yuda, Iksan, salah satu tim mengenal Indonesia, perlahan mulai merasakan kembali sakit pada bagian kakinya. Katanya seperti nyeri, sama seperti yang ia rasa di saat kemarin menuju shelter 1. Tak ingin memaksakan kondisi, akhirnya Iksan dan Joko memutuskan untuk tidak muncak dan turun menunggu di shelter 3. Sedih juga rasanya ketika tim harus terbagi. Yang awalnya berjumlah 6 orang, sekarang harus berempat menuju puncak. Tapi tak apalah, toh tujuan utama perjalanan kan kembali pulang dengan selamat. Bau belerangnya sudah mulai tercium, bah. Bau belerang dan angin berhembus begitu kuat, membuat saya harus beberapa kali berhenti. Untungnya masih ada beberapa batuan besar yang bisa melindungi. Namun dalam hati sedikit ragu, apakah bisa sampai ke puncak. Tak begitu jauh dari tempat kami beristirahat, kami pun sampai di Tugu Yuda. Sampai di Tugu Yuda. Yang depan ini. Di kalangan pendaki, Tugu Yuda menjadi penanda bahwa puncak Gunung Kerinci sekitar 30 menit lagi. Namun, Tugu Yuda juga menjadi penanda bahwa gunung bisa mengambil nyawa siapa saja. Di Tugu Yuda, terlihat rombongan lain mengarah turun. Sempat bertanya, ternyata mereka memutuskan untuk turun karena bau belerang begitu menyengat. Saya pun semakin ragu. Beruntungnya jika dalam tim pendakian bisa saling menguatkan. Kata Mas Reza, kita berhenti sejenak dulu dan berdoa agar diberikan kelancaran. Benar saja selang beberapa menit setelah berdoa, kabut yang tadinya tebal perlahan mulai menipis. Ketinggian 3 meter. Melipir di atas. Kami pun terus mencicil langkah, berharap cepat sampai. Di kejauhan, Lilin sudah terduduk memegang papan simbolis puncak Gunung Kerinci. Yes! Sedih pun tak terbendung. 2 hari 2 malam kami bertaruh nyawa di Gunung Kerinci, gunung tertinggi kedua yang berada di Indonesia. Yang tadinya ragu sekarang berubah menjadi haru. Kata Lilin, ia terus mengucap istighfar dan syahadat dalam hati. Katanya tak apa jika harus mati di Gunung Kerinci, karena salah satu tujuan dia berkeliling adalah puncak Gunung Kerinci. Ini yang tuntut Colin, tikus. Thank you. Cukup kaget melihat Lilin bergoyang begitu gembira, dan hal ini sangat jarang terjadi. Bila dipikir lagi, kami sudah berjalan ke sana kemari dan hampir tak ada selisih. Karena banyak yang bilang berjalan dengan 2 ego adalah hal tersulit. Saya dan Lilin tentu punya ego masing-masing. Namun, yang kadang meredam ego kami adalah keadaan itu sendiri. Perjalanan kami berkeliling Indonesia masih sangat panjang. Doa dan dukunganmu adalah bahan bakar kami untuk menyelesaikan apa yang sudah kami mulai. Terima kasih orang-orang baik, jasamu abadi. Tim mengenal Indonesia, sukses Top Kerinci. Mantap, guys. Terima kasih Tuhan. Aduh, ini kita ngopi-ngopi dulu di sini. Sayang sekali Bang Joko dan Bang Iksan tidak bisa sampai di top. Insya Allah mungkin di lain waktu. Bang Joko sudah naik, dia udah sampai di sini, tapi
Bang Iksan karena kakinya mungkin dari kemarin. Ini masih jam 8, tanggal 28 bulan Agustus. Kita satu batang dulu mungkin, baru kita turun ke bawah. Wih, masih ada yang naik. Wih, ada saudaraku. Sulawesi Pride. Ewaku. Gondrong milenial. Masih. Asik. Rame. Aduh. Motor aja. Ini potong. Jadi ber. Gimana tuh? Kamu siapa potong sini, Bang? Baru berapa bulan nih, sudah menggimbal nih juga. Ampun juga saya ini kawanku bah. Baru tempat gimbalnya, mah di Kerinci. Top. Gimbal di puncak. Oke. Parah. Masa gimbal di rumah kagak lah, di puncak dong gimbal itu. Dia mengenal Indonesia. Sekali mengenal Indonesia, top. Sumatera. Oke, kami turun dari puncak. Ini jam 9. Setelah segala bentuk selebrasi dilakukan, kami pun harus turun. Karena sejatinya pulang adalah hal yang paling utama. Satu kesyukuran bisa berada di atas gunung tertinggi di Pulau Sumatera bersama tim yang saling menjaga. Terima kasih Tuhan, alam, dan segala isinya. Caramu terlalu unik untuk dinikmati. Orang-orang selalu bertanya perihal pendakian. Apa sih enaknya mendaki? Kan capek. Sampai saat ini saya pun belum bisa menjawab hal tersebut. Mungkin kalian bisa mencobanya sendiri. Katanya cuma ada 2 jawaban setelah mendaki. Nagih atau tidak lagi. Wah. Wah, sedang menggunakan bot. Sampai kita di base camp. Udah, Rani. Pengungsi Rohingya. Kendali. Belum mau dikasih. Sampai kita di Budera nih, jam 19.26 tanggal 28. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah ya Allah. Lebih keras. Malas bergerak lilin.
Astagfirullah.